Albina TV, membina iman, ilmu, dan akhlak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala man bu'itha rahmatan lil alamin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Pemirsa Albina TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang senantiasa selalu menganugerahkan kepada kita nikmat karunia-Nya, baik berupa iman dan Islam, dan juga nikmat-nikmat lainnya begitu banyak yang Allah anugerahkan kepada kita. Mudah-mudahan nikmat yang Allah anugerahkan tersebut selalu bisa menjadikan kita sebagai hamba yang pandai mensyukurinya, menggunakan nikmat tersebut di jalannya, sehingga Allah pun akan tambahkan kepada kita nikmat-nikmatnya. Para pemirsa Albina TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah telah menjadikan kehidupan dengan segala macam bentuk dan keadaannya. Ada orang yang Allah jadikan hidup di tengah-tengah kota, sementara ada juga Allah menjadikan sebagian daripada kita manusia ini yang hidup di kesunyian dan di tempat yang jauh daripada kota tadi, di sawah ladang, di tempat mereka mencari rezeki, di mana mereka dengan penuh semangatnya mencari apa yang menjadi Allah takdirkan untuk dirinya dari rezeki di pagi hari hingga sore hari nanti. Pemirsa TV Albina yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat keadaan-keadaan yang berada di mana kita sekarang, di mana kita bisa menyaksikan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kehidupan tadi beragam. Ada orang yang Allah jadikan hidupnya dengan menanam, sehingga apa yang dihasilkan dari tanaman tersebut bisa menjadi kehidupan untuk orang-orang yang kerjaannya tidak menanam. Kalau saja adalah orang seluruhnya menanam, tentu siapa yang akan membeli tanaman tersebut? Kalaupun orang hanya bekerja di kantor, tentu siapa yang bisa memberikan apa yang dibutuhkan oleh mereka dari tanaman tersebut? Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan hidup seperti ini sehingga bisa berjalan sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa TV Albina yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita saksikan ini adalah bagian daripada karunia Allah Subhanahu wa taala. Rizki yang Allah berikan kepada mereka, baik berupa hasil tanamannya ataupun juga tanahnya, di mana Allah telah berfirman, "Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya." Harta dan anak-anak merupakan zinatul hayatid dunya, perhiasan dari kehidupan dunia. Kita lihat di sini adalah betapa Allah menghamparkan dari karunia-Nya yang merupakan harta bagi sebagian orang yang hidup di daerah sini, di mana ini merupakan bagian daripada hiasan kehidupan dunia mereka. Namun kita perlu ketahui bahwa apa yang menjadi hiasan kehidupan dunia, baik berupa harta yang banyak ataupun juga anak keturunan kita, tentu adalah tidak akan ada di belakangnya hasil dari apa yang dikatakan harta dan anak tersebut, kecuali apabila harta dan anak tadi digunakan dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak bisa menjadi hasil untuk hidup kita
ketika kita didik mereka menjadi anak-anak yang saleh. Harta bisa menjadi pendamping kesolehan kita ketika harta tersebut dijalankan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menegaskan dalam lanjutan ayatnya, al-baqiyatus salihat khairun inda rabbika thawaba wa khairun amala. Al-baqiyatus salihat, segala amal-amal yang saleh, baik berupa salat, baik berupa zakat, berupa saum, berupa haji, berupa birrul walidain, berupa al-amru bil ma'ruf, an-nahyi anil munkar. Seluruh dari apa yang menjadi kebaikan tersebut, kata Allah, khairun inda rabbika thawaba. Itu sesuatunya yang lebih baik di sisi Allah balasannya. Jadi amal saleh itu adalah akan menghasilkan sesuatu yang baik di hadapan Allah. Wa khairun amala. Dan itu sesuatu yang terbaik dari yang kita harapkan, kita cita-citakan. Maka orang kalau dalam kehidupan dunia mereka tertipu dengan apa yang dikatakan harta, apa yang dikatakan anak dan keturunan, sementara harta dan keturunan tersebut tidak digunakan di jalan Allah, maka sungguh sangat merugi. Allah telah menegaskan tadi bahwa sesungguhnya al-baqiyatus salihat. Bagaimana kita bisa menjadikan harta yang Allah anugerahkan kepada kita, begitu pula anak keturunan yang Allah berikan kepada kita menjadi al-baqiyatus salihat. Harta tadi kita gunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak yang Allah anugerahkan kepada kita, kita jadikan sebagai anak-anak yang saleh, sehingga itu bisa menjadi bekal dalam kehidupan kita di akhirat nanti. Harta tersebut akan menjadi nilai dalam kehidupan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah membalasnya dengan balasan yang berlipat ganda ketika harta tersebut diinfakkan di jalan Allah. Begitu pula anak ketika menjadi anak yang saleh, maka dia pun akan menjadi kebaikan bagi orang tuanya. Di mana banyak ayat-ayat, hadits-hadits menerangkan kepada kita tentang bagaimana anak yang saleh bisa memberikan manfaat kepada kedua orang tuanya. Di antaranya dengan selalu bermohonkan istighfar untuk orang tua yang telah meninggal dunia, di mana orang tua tersebut ada yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala bukan karena amalan dia, tapi adalah karena istighfar dari anak-anaknya yang saleh. Maka hendaklah kita jangan tertipu dengan apa yang dikatakan ayat tadi, al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Kita sebagai seorang mukmin tidak menjadikan harta, tidak menjadikan anak keturunan sebagai hanya perhiasan dunia. Namun kita jadikan anak dan harta tersebut menjadi bekal kita untuk bisa menjadi al-baqiyatus salihat. Sehingga Allah akan memberikan kepada kita tadi thawaba, khairun inda rabbika thawaba. Itu yang lebih baik di sisi Allah balasannya. Dan itu pula yang terbaik dari apa yang kita harapkan dan cita-citakan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa menjadikan harta dan anak keturunan kita bukan sekedar adalah hiasan dunia sebagaimana ayat tadi, namun kita menjadikan harta dan anak tersebut menjadi bagian daripada al-baqiyatus salihat yang bisa menghantarkan kita dengannya kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan sekali lagi ada kemudahan kepada kita untuk selalu bisa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dari hartanya dan juga anak keturunan yang Allah berikan kepada kita. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.